Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga desa Tangkil dibuat resah dengan keberadaan ular kobra Jawa yang mematikan. KPU Kabupaten Semarang terima tahap pertama pengiriman logistik Pilkada 2024. Anggota Polsek Genuk jadi panitia sabung ayam di Kota Semarang. Ya, Paslon Cagup Cawagup Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Ahmad Lutfi kembali bersafari politik dengan menyasar sektor industri pabrik garmen di Kota Semarang. Dalam kunjungannya, Andika berjanji akan mencarikan solusi untuk membantu industri tekstil dan garmen bangkit usai pandemi. Kurang dari 50 hari jelang pencoblosan, Paslon Andika Lutfi gencar mencari dukungan untuk memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Pada Rabu siang, mereka menyambangi salah satu pabrik garmen di Kota Semarang. Andika Hendi berkeliling, meninjau langsung tempat produksi garmen sekaligus menyapa dan berinteraksi dengan karyawan pabrik. Kedatangan Andika Hendi pun sempat membuat heboh, sehingga banyak karyawan yang mendokumentasikan kunjungan mantan Panglima TNI ini. Andika pun menyoroti kondisi sektor industri usai pandemi. Menurutnya banyak pabrik tekstil dan garmen yang gulung tikar serta tak sedikit karyawan dirumahkan. Andika pun optimis bisa memulihkan dan meningkatkan industri garmen dengan banyaknya relokasi pabrik di Jabodetabek ke Jawa Tengah. Nah, yang nganggur sendiri itu kira-kira 4,4%. Ya kita harus punya tepos liro untuk berbagi. Karena dengan situasi seperti ini, semakin banyak perusahaan yang merelokasi atau pindah ke Jawa Tengah, maka akan semakin banyak masyarakat kita yang nganggur, yang miskin ini akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Setelah berkunjung di pabrik garmen, Andika Hendi melanjutkan safari politiknya menemui Ikatan Keluarga Minang di daerah Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Sementara itu, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi kembali belusukan ke pasar tradisional di Banyumas. Saat kunjungannya, Lutfi menerima sejumlah aduan dari para pedagang perihal sepinya pembeli serta besarnya kenaikan retribusi pasar. Rabu siang, Ahmad Lutfi kembali belusukan ke pasar tradisional. Kali ini ia mengunjungi pasar Wage di Purwokerto, Banyumas. Lutfi berkeliling lorong pasar untuk menemui sejumlah pedagang. Selain memperkenalkan diri, Lutfi juga menanyakan harga kebutuhan bahan pokok sekaligus mendengarkan keluh kesah pedagang. Dalam kunjungannya, Lutfi menerima aduan dari sejumlah pedagang terkait sepinya pembeli hingga naiknya biaya retribusi pasar yang cukup memberatkan para pedagang. Menurut Lutfi, permasalahan yang dikeluhkan pedagang bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Itu kan saya belanja masalah, saya mendengarkan masalah untuk apa? Agar pasar itu kita ramaikan dan terjadi adanya transaksi uang viral yang secara maksimal untuk apa? Meningkatkan daya beli masyarakat. Itu sebenarnya yang kita lakukan. Hal ini kan harus ada koordinasi yang teknis ya, terkait dengan pemberlakuan perda yang naik 300-400 dan Selain berdialog dengan pedagang, mantan Kapolda Jawa Tengah itu menyempatkan diri berbelanja sejumlah barang di beberapa lapak pedagang. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Bertempat di Klaten, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menghadiri konsolidasi pemenangan calon kepala daerah Pilkada Jawa Tengah pada Rabu sore. Di kesempatan itu, Kaisang buka suara soal kehadirannya dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Konsolidasi pemenangan calon kepala daerah di Juwiring, Klaten itu mengusung Cagup dan Cawagup
Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yasin, serta Cabub dan Cawabub Klaten nomor urut 1 Yoga Hardaya dan Sofan Marwati. Para kader diminta berkomitmen memenangkan pasangan calon yang diusung PSI. Usai konsolidasi, Kaisang juga sempat angkat bicara soal kehadirannya saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dirinya memastikan akan hadir jika diundang dalam acara tersebut. Pengurus yang ada di Klaten, kita bentuk struktur untuk memenangkan Pak Yoga dan Bu Sofa, dan yang pasti juga memenangkan Pak Lutfi dan Gus Yassin. Besok pelantikan Mas Gibran, rencana hadir atau gimana, Bang? Selama diundang kita hadir. Usai dari Klaten, Kaisang berkampanye di Grobogan. Ketua Umum PSI itu mengunjungi Pasar Purwodadi pada Kamis pagi. Ia datang bersama calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan nomor urut 1 Setio Hadi dan Sugeng Prasetyo. Dalam kunjungannya, Kaisang berbincang dengan pedagang dan pengunjung pasar membahas sejumlah masalah. Ia juga mengkampanyekan para calon kepala daerah yang diusung partainya, mulai dari pasangan Hadi Sugeng dan calon gubernur dan wakilnya Lutfi Taj Yasin. Berbagai cara dilakukan untuk mewujudkan Pilkada 2024 damai. Sejumlah instansi di Cepogo, Boyolali mengadakan pertandingan sepak bola di lereng Merapi dan Merbabu. Mereka mendeklarasikan Pilkada damai lewat penandatanganan dan pertandingan sepak bola persahabatan. Ada yang berbeda dalam deklarasi Pilkada damai di Kecamatan Cepogo, Boyolali. Mereka memilih dengan cara bertanding sepak bola. Mulai dari forum koordinasi pimpinan kecamatan, panitia pengawas kecamatan, hingga panitia pemilihan kecamatan di Cepogo ikut meramaikan pertandingan persahabatan. Dipilihnya pertandingan sepak bola karena merupakan olahraga pemersatu bangsa. Semangat itu diharapkan bisa terbawa oleh masing-masing instansi sehingga Pilkada Boyolali bisa berjalan damai serta netralitas ASN bisa terjaga. Harapan kami dari Panwas Kecamatan Cepogo untuk menciptakan kondusivitas pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 27 November berjalan lancar, aman, damai, guyup rukun di semua masyarakat wilayah Cepogo. Selain pertandingan persahabatan, disempatkan pula penandatanganan sebagai bentuk deklarasi Pilkada damai. Masing-masing instansi diharapkan bisa saling bersinergi sehingga kerjasama berjalan dengan baik selama penyelenggaraan Pilkada serentak. Menyambut Pilkada tahun 2024 ini, harapan kita semua komponen yang ada di Kecamatan Cepogo khususnya ini bisa sinergis, kemudian bisa membangun suatu komunikasi, koordinasi sehingga tercipta Pilkada yang damai, aman. Saat ini Pilkada serentak memasuki masa kampanye hingga 23 November mendatang. 4 hari berselang, tepat pada 27 November barulah hari pencoblosan calon kepala daerah. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, logistik Pilkada 2024 mulai berdatangan. Pada tahap pertama, KPU Kabupaten Semarang telah menerima kotak suara, bilik suara, kabel tis, dan tinta. Rencananya pengiriman logistik Pilkada tahap pertama akan rampung pada pertengahan Oktober 2024. KPU Kabupaten Semarang mulai menerima logistik Pilkada yang dikirim dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tahap pertama, KPU menerima 2.000 kotak suara, bilik suara, tinta, dan kabel tis. Seluruh logistik Pilkada disimpan di Gor Pandanaran Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Logistik Pilkada ini dikirim secara bertahap. Dipastikan pengiriman logistik tahap pertama akan rampung pada pertengahan Oktober 2024. Agar logistik aman, gudang penyimpanan dijaga ketat polisi selama 24 jam dan dilengkapi kamera pengawas. Kami kemarin sudah menerima beberapa logistik untuk Pilkada tahun 2024. Di antaranya adalah tinta, terus ada kabel tis, juga bilik, dan juga kotak suara yang hari ini itu datang. Sudah ada penjaga dan juga dilengkapi dengan CCTV
dan juga dari kepolisian juga sudah menjaga di gudang logistik. Untuk antisipasi adanya kerusakan, KPU Kabupaten Semarang sudah memperbaiki atap yang bocor, melapisi logistik pilkada dengan terpal, serta penyemprotan disinfektan agar terhindar dari rayap dan tikus. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.